Kita boleh belajar, mempelajari ilmu kemana saja sesuka kita sampai banyak ilmu itu. Tapi menurut hadis ini, fawallahi, maka demi Allah tidak akan mendapatkan pahala bila ilmu itu tidak kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu nggak dilakoni kaya pohon tidak berbuah. Jadi upayakan kita itu mengamalkan ilmu. Nah, mengamalkan ilmu ini manfaatnya sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, masih melanjutkan huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu minal ilmi, belajarlah ilmu masyi'tum, sesuai dengan kehendakmu. Fa wallahi, maka demi Allah, la tu'jauna bijam'il ilmi, engkau tidak akan mendapatkan pahala dengan mengumpulkan ilmu itu hatta ta'malu, sebelum kamu lakukan, kamu amalkan. Ini hadisnya juga pendek. Jadi kita boleh belajar, mempelajari ilmu kemana saja sesuka kita sampai banyak ilmu itu. Tapi menurut hadis ini, fawallahi, maka demi Allah tidak akan mendapatkan pahala bila ilmu itu tidak kita amalkan. Contoh, ngerti Pak sing jenenge sedekah. Sedekah tanfaul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Ngerti ilmune tapi tidak diamalkan. Sampeyan sedekah lah, apa sedekah itu? Ya. Jadi sedekah itu bisa menolak bala. Hasinu amwalakum bizakati wadamu mardakum bisedekah. Bersihkanlah harta bendamu dengan zakat dan sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Jika ngen sedekah gak gelem, sampai nu wis tombo nang kono kok gak waras, coba sedekah. Ya, ngerti ilmune tapi gak ngelakoni, ndak ada pahalanya. Makanya ada istilah al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Bapak Ibu, di rumah kita itu, di depan rumah kita itu mayoritas kan ada tanaman namanya mangga. Ya, namanya mangga, mbono sing dipotong, mbok sik ana, pokoke dulu banyak.
Mangga itu di samping kita itu untuk berteduh, yang kita jaga no itu buahnya, Pak. Ini buah manfaatnya banyak. Loh, itu loh. Kalau pohon tidak berbuah, ya kaya al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu nggak dilakoni kaya pohon tidak berbuah. Jadi upayakan kita itu mengamalkan ilmu. Nah, mengamalkan ilmu ini manfaatnya sangat besar. Tadi memperoleh ilmu itu dengan guru. Apakah bisa memperoleh ilmu tanpa guru? Ini mbadok iki kate guru iso duwe ilmu apa carane? Ilmu laduni. Ternyata ada caranya. Ya. Kalau di Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Wahai orang yang beriman, ya, jika kamu itu bertakwa, maka Allah akan memberikan kepada kamu furqan. Furqan itu pembeda yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar. Tapi kalau diterangkan di kitab Maraqil Ubudiyah, kitab ini adalah kitab syarah dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi Maraqil Ubudiyah ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan bahwa furqan itu adalah ilmu yang ditancapkan Allah di dada manusia, bukan di akal, di pikiran manusia. Itu furqan. Ya. Jadi ini di Maraqil Ubudiyah. Oleh karena itu, kalau kita bertakwa kepada Allah, langsung dikasih ilmu oleh Allah dalam dada kita. Di dalam Al-Quran yang lain, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ya, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan pelajaran kepadamu. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita bertakwa, ini akan dikasih pelajaran oleh Allah langsung. Syaratnya adalah takwa. Ya, ini di kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, caranya untuk memperoleh ilmu tanpa guru, Imam Malik ini memberikan saran. Apa? Man amila bima alima warathahullahu ilma malam ya'lam. Jadi barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum ia ketahui. Jadi kalau ingin punya ilmu laduni, itu menurut Imam Malik adalah takwa. Jadi kita takwa kepada Allah, karena tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan, ilmu yang ditancapkan di dalam hati. Di ayat yang lain, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim.
dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi kuncinya takwa. Setelah takwa, mengamalkan ilmu yang ia punyai. Kadang-kadang itu kita punya ilmu sedikit, tidak kita lakukan. Contoh-contoh sering saya sampaikan, ya Bapak atau Ibu, upayakan setiap malam itu jangan sampai meninggalkan sholat witir. Ya, sholat witir jangan ditinggalkan, eman. Ya, Ustadz, nang saya itu bangunnya kadang-kadang kesiangan. Nah, kalau bangunnya setelah subuh, nggak bisa Pak sholat witir. Caranya sering saya sampaikan, setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Setelah itu sholat witir 1 rakaat, cukup sudah. Ya, jadi 1 rakaat sholat witir adik minimalis 1 menit selesai. Caranya niat sholat witir. Setelah itu gak usah Allahumma baik-baik, Allahu kabir, gak usah. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Setelah baca Fatihah nggak usah baca surat, langsung ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, langsung sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, langsung turun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, langsung duduk rabbighfirli, sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, langsung duduk tahiyat. Ya, tahiyatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Enggak pakai 1 menit, Pak. Hanya 1 menit. Ya, jadi at-tahiyatu dan seterusnya sampai sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap selesai sholat isya, nanti malam Ustadz, nanti kan gak bisa sholat tahajud. Bisa. Sholat tahajud itu tidak harus ditutup dengan sholat witir. Jadi upayakan mari sholat ba'diyah, sholat witir 1 rakaat saja. Apa-apa gak 3, ketinggalan Pak, usah kesing mulai kok. Ya, situ wae kadang-kadang wis gak ngelakoni. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.